selamat siang teman-teman semua. Selamat siang juga Bu Elsa. Wah, akhirnya hari ini kita ketemu lagi ya setelah sekian lama nggak ketemu. Iya Bu. Oke, gimana nih kabar kalian? Mulai dari Tika dulu, gimana nih kabarnya? Baik Bu, sehat. Oke, si Angel gimana? Sehat juga Bu, puji Tuhan. Ibu sendiri gimana? Wah, ibu juga sehat kok, puji Tuhan. Ini Jolang gimana kabarnya Jolang? Sehat banget Bu, luar biasa mantap. Oke, puji Tuhan ya. Kalau kalian akhir-akhir ini kegiatannya pada ngapain aja? Sibuk sekolah aja sibuk. Ngerjain deadline tugas Bu. Banyak Wah. tugas Bu. Walah, oke. Kalau begitu, nah untuk mempersingkat waktu, untuk mulai kegiatan kita hari ini, Ibu pengen ngajak kalian untuk berdoa dulu ya. Ibu akan pimpin doa secara Kristen, yang lain bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sepanjang hari ini sehingga kami boleh menikmati kehidupan. Dan sebentar kami akan memulai kegiatan kami konseling hari ini secara bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami hari ini dan seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, ini kelihatannya masih pada lesu ya, masih pada loyo. Gimana kalau kita main ice breaking dulu, setuju nggak? Setuju Bu. Oke, permainannya mudah, jadi kalian harus ikuti apa yang Ibu katakan, bukan apa yang Ibu lakukan. Misalnya, pegang telinga. Nah, kalian harus fokus sama yang Ibu katakan ya. Jangan ikutin gerakan Ibu ya. Nanti kalau ada yang salah, ya udah nggak diapa-apain deh, nggak apa-apa. Oke, kita mulai. Pegang mulut. Masih fokus-fokus ya. Oke, lagi. Pegang telinga. Wah, bener semua ternyata. Ayo coba Angel kasih aba-aba ke teman yang lain. Oke Bu. Pegang dagu. Ayo sekali lagi. Terakhir. Pegang pipi. Wah, ternyata udah fokus semua ya. Udah kelihatan semakin semangat juga. Oke, Ibu rasa udah cukup ya. Oh ya, sebelumnya kita udah pernah melakukan konseling kelompok ya bersama-sama di beberapa minggu lalu. Jadi mungkin teman-teman juga udah paham apa sih itu konseling. Namun hari ini Ibu pengen mengingatkan sedikit tentang kalian apa itu konseling ya, biar teman-teman semakin ingat dan semakin paham. Oke? Baik Bu. Nah, jadi layanan konseling ini merupakan proses pemberian bantuan yang dapat diberikan perorangan ataupun kelompok yang sedang mengalami suatu masalah dengan tujuan agar seseorang mampu mengatasi masalahnya dan dapat berkembang secara optimal dalam segala aspek kehidupannya, bisa itu secara sosial, bisa secara pendidikan, bisa karir atau yang lainnya. Dan Ibu di sini sedikit menjelaskan tentang kode etik dalam BK gitu. Yang paling penting itu adalah asas kerahasiaan, di mana Ibu sebagai konselor menjaga apapun yang kalian ucapkan, apapun yang kalian sampaikan hari ini. Begitupun sebaliknya. Ibu berharap kepada kalian untuk tidak membicarakan apa yang udah kita ceritakan, apa yang udah kita sharingkan hari ini kepada orang lain atau pada orang-orang yang nggak ikut dalam kegiatan kita hari ini. Dan karena kita melakukan konseling secara online, nah apabila kalian mengalami suatu kendala, bisa konsultasi langsung sama Ibu ya. Dan usahakan
kalian sekarang bisa mencari tempat yang aman dan juga nyaman. Lalu juga usahakan kalian bisa duduk dengan nyaman. Gimana kalian posisi duduknya atau sekarang posisinya udah aman kan? Udah, Bu. Oke. Baik, semoga bisa dimengerti ya. Baik, sekarang kita waktunya untuk membuat kesepakatan bersama. Kita buat peraturan bersama-sama terkait dengan jalannya konseling kita hari ini. Mungkin dari Ibu dulu ya. Nah, nanti dalam proses konseling ya, selama berlangsungnya proses ini, jika ada yang sedang berbicara, Ibu harap tidak ada yang memotong pembicaraan gitu. Jadi kita saling bisa mendengar ya, kalau ngomong yang lain mendengarkan, seperti itu. Yang kedua, Ibu harap kalian bisa fokus pada jalannya konseling hari ini. Artinya jangan ada yang main HP gitu ya. Fokus sama kegiatan kita hari ini. Bisa dimengerti ya, mudah-mudahan. Kira-kira teman-teman ada yang ngasih tambahan? Ada yang mau ngasih tambahan? Jolang? Kalau misalnya minum atau ngemil gitu, Bu, boleh nggak, Bu? Jolang. Kalau minum nggak apa-apa, tapi kalau makan kita sepakati bersama setelah selesai konseling ini ya, baru kita makan. Oke. Mungkin ada yang lain? Oh ya, kalau mungkin teman-teman ada yang mau ke toilet, bisa sekarang ya. Ada yang mau ke toilet nggak? Enggak, Bu. Oke, nggak, berarti udah aman ya. Semoga dengan konseling kita hari ini dapat membantu kalian menyelesaikan permasalahan yang kalian alami gitu. Dan juga Ibu harap nanti dalam proses konseling ini kita bisa saling sharing dan juga memberikan masukan dengan teman-teman yang lain, dan juga Ibu berharap kita saling terbuka ya dengan yang lain. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, baik, terima kasih. Kita mulai kalau begitu prosesnya. Teman-teman udah siap ya? Udah, Bu. Baik, kalau begitu. Dari beberapa hari lalu nih, Tika, Angel, dan Jolang mendatangi Ibu ya, walaupun di waktu yang berbeda ya. Nah, setelah Ibu mendengar apa yang menjadi permasalahan kalian, ternyata permasalahan kalian tuh hampir mirip gitu. Jadi makanya itulah Ibu mengumpulkan kalian di sini bersama-sama. Oke, siapa dulu nih yang mau cerita? Atau mau sharing dulu tentang masalahnya? Angel dulu mulai pertama, nggak apa-apa? Baik, Bu. Jadi gini, Angel tuh nggak pede kayak sama penampilan fisiknya Angel yang kayak gini, Bu. Nggak pede kenapa? Ya, aku tuh pengen banget, Bu, punya body goals gitu, Bu. Jadi Angel tuh sering banget diajak sama teman-teman di kelas karena gendut. Emang Angel sejelek itu ya, Bu? Angel nggak boleh gitu dong, nggak boleh gitu ngomongnya. Angel cantik loh. Coba tanya sama Tika sama Jolang, gimana? Angel tuh kamu cantik banget ya. Iya, Angel, kamu tuh cantik loh. Kenapa ngomong gitu? Tuh kan, Angel sama Jolang aja bilang kamu cantik loh. Ya, tapi tetap aja, Bu. Aku tuh nggak pede gitu, Bu, sama penampilan fisikku yang kayak gini. Oke, baik. Ibu mengerti bagaimana perasaan Angel saat ini. Dan kalau boleh Ibu tahu nih, sejak kapan sih kamu ngerasa nggak pede dengan penampilan kayak gini? Mulai dari awal semester kemarin, Bu. Kan pas libur semester tuh Angel sering di rumah ya, jarang keluar jalan-jalan sama teman.
Nah, pas liburan tuh sering makan tidur, rebahan ya gitu-gitu terus Bu, mager banget rasanya buat gerak. Jadi mungkin ya Angel jadinya gendut gara-gara itu. Oke, baik. Ibu sudah menangkap ya permasalahan Angel. Sebelum itu, Tika dan Jolang ada nggak yang mau ditanyain sama Angel? Angel, aku mau nanya dong. Sampai sekarang masih suka ngelakuin kebiasaan-kebiasaan itu? Kayak sering tidur makan, tidur malam gitu, Angel? Ya, iya sih sampai sekarang. Oke, udah Bu dari saya. Oke, terima kasih ya Tika udah memberikan tanggapan gitu. Nah, sekarang kita keep dulu ya, kita bergeser untuk dengeri persoalan dari teman yang lain. Mungkin dari Tika, permasalahan yang Tika hadapi itu apa sih? Kalau saya sih lebih ngerasa nggak pede gitu ya Bu dengan muka Tika. Lihat deh Bu, muka Tika tuh jerawatan. Ini Bu jerawatannya di dagu, di pipi. Semenjak jerawatan gini, Tika tuh kayak nggak berani keluar-keluar rumah, apalagi kalau diajak jalan sama temen-temen gitu Bu. Terus apalagi kalau misal diajak, saya tuh suka nolak dengan banyak alasan. Padahal mah aslinya nggak pede karena jerawatnya itu Bu. Baik, Ibu mengerti. Lalu, ada lagi? Tika tuh sering banget ya Bu diomongin sama saudara sendiri. Kayak budenya Tika tuh suka banget ngomongin jerawat terus menerus gitu loh Bu. Kayak gini misal Bu, ih muka kamu kenapa Tik? Coba deh pakai ini, pakai itu, bla 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 bla. Kayak gitu-gitu loh Bu. Kan kalau dengar itu kan agak kesel juga ya Bu ya. Oke, baik. Jadi karena itu kamu mulai ngerasa nggak pede ya dan sering juga mengurung diri. Kalau diajak teman keluar, kamu buat berbagai alasan gitu, banyak alasan untuk nolak mereka. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi dari persoalan Rika? Saya Bu, Oke, silakan. oh pantesan aja kemarin itu Bu, aku ajak Tika jalan, tapi Tikanya nggak mau. Ternyata itu alasannya Tika tuh ternyata kayak gitu ya Bu. Sama sih kayak aku, nggak pede juga kalau sering keluar rumah. Oh iya Bu, Angel pengen tanya sama Tika. Tika kalau diomongin gitu-gitu sama orang lain, Tika ngerespon nggak? Kadang aku tuh jawab ya cuman oke makasih ya gitu. Ya kadang tak diemin juga, nggak tak jawab apa-apa, terus tak tinggal pergi gitu Bu karena kesel banget ya Bu. Jel gitu. Terus kadang apa yang mereka bilang ke aku tuh nggak ada sumbangsihnya gitu. Jadi jatuhnya cuman kayak lebih ke ngejek gitu loh, Jel. Oh gitu. Oke deh Bu, udah ngerti. Oke, terima kasih Angel. Ada lagi yang mau ditanyakan ketika Jolang? Angel, cukup atau? Cukup Bu. Oke, jadi sekarang Angel ataupun Jolang udah ngerti ya sama-sama alasannya kenapa Tika ini kalau diajak jalan-jalan tuh selalu nolak gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita cari solusinya sama-sama. Oke? Oh ya Tik, Ibu mau nanya nih, sejak kapan sih Tika ngerasa nggak pede kayak gini? Kurang lebih sih sejak 2 bulan terakhir ini ya Bu. Jerawat saya tuh banyak banget Bu, benar-benar banyak. Ibu bisa lihat kan? Dan 2 bulan terakhir sampai sekarang, saya tuh sering makan makanan junk food gitu Bu. Soalnya makannya enak ya Bu ya. Kayak makan gorengan, sering minum minuman manis juga. Lebih-lebih sering begadang saya Bu. Agak stres juga sih Bu, apalagi ini guru-guru sering banget
ngasih banyak tugas. Ada Bu, capek. Oke, baiklah. Jadi Bu juga sudah menangkap apa sih yang menjadi persoalan Tika, dan Tika juga udah mengatakan ada beberapa faktor yang menjadi kemungkinan dari munculnya jerawat di muka Tika, seperti itu. Oke, terima kasih ya Tika sudah mau sharing kepada dengan kita. Dan sekarang nih kita bergeser untuk dengar ceritanya Jolang. Yuk sekarang Jolang sharing sama kita. Oke, Bu. Jadi aku tuh pengen banget gitu Bu gabung ke klub basket di sekolah kita Bu. Tapi kata pelatihnya tuh tinggi Jolang tuh belum masuk standar pemain basket Bu. Ya saya agak kecewa sih Bu. Padahal kan saya pengen banget ikut klub basket gitu. Saya kadang ngerasa insecure juga Bu sama teman-teman saya yang lain yang bisa ikut masuk ke dalam klub basket gitu Bu, sedangkan saya enggak gitu. Oh alah, jadi Jolang ini pengen ikut klub basket tapi terhalang dengan tinggi badan yang kurang mendukung ya. Kalau boleh Ibu tahu, berapa sih standar tinggi badan yang harus dimiliki untuk masuk klub basket di sekolah kita? Kemarin pelatihnya bilang standar tinggi badan untuk klub basket sekolah kita tuh sekitar 170 ke atas gitu Bu. Sedangkan tinggi saya cuma 168. Beda 2 senti doang Bu. Tapi ya tetap aja nggak diterima. Udah nyerah banget deh Bu saya Bu. Udah males banget buat latihan sekedar main basket gitu doang di rumah. Sia-sia gitu rasanya. Oke, baik. Ibu ngerti bagaimana perasaan Jolang sekarang. Oh ya, untuk pendaftaran klubnya itu apakah udah ditutup ya? Ada yang tahu nggak? Setahu Tika udah sih Bu. Oh, Bu, setahu Angel juga udah ditutup. Biasanya dibuka lagi tuh tiap awal semester sih, Bu. Oh alah, gitu. Berarti masih ada sekitar 4 atau 5 bulan lagi ya buat bisa daftar klub basket gitu. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu sudah menangkap persoalan Jolang, persoalan Tika, dan juga Angel. Dan sekarang nih, ada nggak yang mau ditanyain sama Jolang? Dari Tika belum ada Bu. Angel Oke, juga. Angel juga belum ya. Oke, baiklah kalau begitu. Sekarang kita bersama-sama menganalisis permasalahan yang kalian sedang alami ya. Oke Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Kita coba bersama-sama untuk menganalisis persoalan dari Angel dulu ya. Tadi di awal Angel bilang kalau kamu tidak pede dengan penampilan fisik karena kamu ngerasa badan kamu itu nggak body goals gitu. Namun yang kita ingin ketahui nih sekarang, sebenarnya apa sih yang sebenarnya tuh Angel harapkan dari diri Angel sendiri? Angel tuh pengen banget Bu punya berat badan yang sesuai, nggak kayak sekarang ini, kayak gendut banget gitu loh Bu. Nah, biar aku juga bisa pede lagi sama diri sendiri kayak dulu. Nah, Angel tuh sebenarnya pengen juga keluar bareng teman, jalan-jalan. Tapi ya karena nggak pede, jadinya aku nolak mereka terus Bu. Padahal ya sebenarnya pengen juga punya keberanian dan pengen punya kehidupan sosial yang baik sama teman-teman yang lain kayak dulu lagi Bu. Baik, Ibu mengerti. Jadi intinya Angel tuh pengen punya berat badan yang ideal biar bisa biar bisa lebih pede lagi, dan juga Angel juga berharap pengen punya kehidupan sosial yang baik dengan teman-teman, dengan orang-orang sekitar kayak dulu lagi. Nah, apakah yang lain bisa mengerti apa yang menjadi harapan Angel? Tika, Jolang bisa memahami ya? Iya Bu, bisa. Intinya ya Angel tuh pengen kehidupan sosialnya baik kayak dulu lagi ya Bu. Misalnya kayak keluar bareng temen, main. Terus Angel juga pengen punya berat badan yang ideal kan ya? Nah bener Bu, sama sih Bu.
Saya juga nangkepnya sama kayak yang ditangkap sama Tika. Intinya sama gitulah, Bu. Oke, baiklah. Kita udah sama-sama tahu ya apa yang jadi harapan dari Angel. Eh, untuk Angel, apakah ada yang mau ditanyakan kepada Angel sebelumnya? Belum ada ya, Tika Jolang belum ada. Oke, baik. Jika belum ada, sekarang gimana dengan Tika? Apa sih yang jadi harapan dari Tika sendiri gitu? Harapan Tika itu sih mungkin hampir sama ya Bu sama Angel. Saya pengen banget lebih percaya diri, apalagi nih soal jerawat saya yang kayak susah banget hilangnya gitu Bu. Ya pengen banget sih Bu, ini jerawat juga bisa sembuh. Terus kan saya sering tuh Bu diajak keluar sama teman buat main gitu, tapi selalu aku tolak ya karena pada dasarnya emang nggak pede gitu Bu sama jerawat saya ini. Pengen gitu punya kehidupan sosial yang baik. Gitu sih Bu. Oke, baik. Jadi harapan Tika dan harapan Angelnya hampir sama ya. Intinya tuh pengen lebih pede lah. Pengen lebih pede dengan diri sendiri dan juga pengen punya kehidupan sosial yang baik dengan teman-teman yang lain. Dan juga Tika di sini sangat berharap untuk jerawatnya itu bisa sembuh gitu. Oke, baik. Kalau begitu, Angel, Jolang bisa mengerti ya apa yang menjadi harapan Tika selama ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, ada yang ingin ditanyakan kepada Tika? Belum ada. Baik, jika belum ada, maka sekarang kita beralih nih ke Jolang. Dari Jolang sendiri nih, apa sih yang kamu harapkan dari diri kamu sendiri? Kalau dari saya sih, Bu, pengen punya tinggi badan yang ideal sih, Bu, sesuai standar pemain basket di sekolah kita gitu, Bu. Saya kadang juga sering ngerasa insecure banget soal tinggi badan dengan teman-teman saya yang lain. Mungkin itu sih, Bu. Baik, Ibu mengerti. Jadi Jolang ini berharap pengen punya tinggi badan yang ideal untuk bisa masuk ke klub basket sekolah kita. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan ke Jolang? Kak Bu, Tika. Oke. Tika mau nanya. Jadi sekarang kamu udah gak latihan-latihan basket di rumah gitu ya, Lang? Udah enggak sih, udah males. Soalnya ya rasanya udah kayak sia-sia, udah putus asa gitulah. Gitu. Oke deh, Bu, udah. Oke, baik. Yang lain? Angel? Belum ada, Bu. Oke, baik teman-teman. Ibu dan teman-teman sekalian di sini udah tahu ya, apa sih yang menjadi harapan dari Tika, yang diharapkan Angel, yang diharapkan Jolang dari diri kalian masing-masing. Maka sekarang Ibu pengen dengar dari kalian masing-masing terkait dengan hal-hal apa aja sih yang udah kalian lakukan selama ini untuk mencapai harapan-harapan yang udah kalian sebutkan tadi. Ibu pengen dengar dari Angel dulu nih. Gimana Angel? Apa yang udah kamu lakukan untuk bisa mencapai harapan yang udah Angel sebutkan di awal tadi? Kalau aku sih selama ini belum ngelakuin apa-apa ya, Bu. Kayak yang udah Angel sebutin di awal tadi. Bahkan sampai sekarang, Angel masih suka makan tidur, malas gerak juga, banyak rebahannya gitu, Bu. Nah, Angel juga masih suka menutup diri sama orang lain, soalnya ya kan Angel nggak pede ya, Bu. Apalagi kalau diajak teman keluar main, jadi akhirnya aku tolak deh, Bu. Baik, kalau boleh Ibu tahu nih Angel, gimana sih selama ini tuh pola asupan yang Angel terima sehari-hari itu gimana? Setiap hari tuh suka makan banyak sih, Bu. Apalagi kalau ada jajan, ciki, kesukaan tuh bisa habis berbungkus-bungkus sih, Bu. Bisa dibilang tiap menit kayaknya Angel makan terus deh. Soalnya mama juga suka beliin jajanan favorit. Jadinya kan aku nggak bisa nolak, Bu. Oke, baik. Sebelumnya, apakah teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan sama Angel? Iya, Bu. Oke.
Mama atau orang tuamu gimana, Angel, selama ini? Mereka tahu nggak apa yang kamu keluhin misalnya soal berat badan gitu? Ya, mereka nggak tahu sih. Oh, gitu. Oke, udah, Bu. Oke, terima kasih ya Jolang. Oke, jadi bisa Ibu simpulkan ya sebenarnya sampai sekarang Angel itu belum terlalu memperhatikan atau belum mengontrol bagaimana pola asupannya sehari-hari ya, begitu. Oke, baik kita keep dulu ya. Kita bergeser pada Tika. Ini gimana Tika? Apa sih yang udah Tika lakukan, yang udah Tika kerjakan selama ini untuk mencapai harapan-harapan yang udah Tika sebutkan tadi di awal? Wah, jangan ditanya lagi, Bu. Tika mah udah banyak ngabisin uang buat beli banyak skincare, mulai dari yang murah sampai yang mahal gitu, Bu. Semuanya udah Tika coba buat nyembuhin jerawat, tapi hasilnya sih nol ya, Bu, nihil, malah tambah parah. Tika sih juga sekarang lagi suka banget, Bu, makan junk food. Soalnya pada enak gitu, Bu, makannya. Apalagi depan rumah Tika tuh ada yang jualan gorengan, Bu. Duh, hampir tiap hari, Bu, Tika beli gorengan. Tapi ya itu, Bu, saya juga sering narik diri pas teman-teman ngajakin keluar buat main. Ya, buat alasan lah, Bu. Pokoknya karena intinya tuh udah nggak ngerasa pede dengan muka sendiri. Oke, baik. Jadi intinya kamu udah nyoba banyak skincare, buat dari yang murah sampai yang mahal ya untuk usaha kamu untuk nyembuhin jerawatmu. Tapi hasilnya selama ini nihil gitu. Dan juga Tika tadi udah bilang kalau Tika itu masih sering makan junk food atau gorengan. Intinya ya belum bisa mengontrol asupan makanan ya. Dan hal ini yang buat Tika semakin gak pede dan karena itu juga kamu suka nolak teman-teman kamu yang ngajak keluar main gitu ya. Oke, dari Angel dan Jolang ada yang mau ditanyakan kepada Tika? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Oke, baiklah jika begitu. Kita keep dulu ya. Lalu kita bergeser lagi ke Jolang. Ini Jolang gimana? Apakah yang udah kamu lakukan selama ini untuk mencapai harapan-harapan yang udah kamu sebutkan tadi juga? Ya belum ada sih, Bu. Buktinya aku udah males latihan basket itu di rumah, Bu. Padahal ya dulunya aku tuh rajin banget latihan. Tapi karena ditolak sama klub basket, aku jadi males latihan lagi. Oke, jadi Ibu nangkep kamu ngerasa semakin males ya, semakin males buat latihan-latihan di rumah gitu. Kalau boleh Ibu tahu nih, secara asupan, gimana sih Jolang dalam sehari-harinya asupan makan Jolang itu gimana? Baik atau enggak? Berantakan sih, Bu. Apalagi sekarang Jolang 4 bulan terakhir ini udah males banget buat olahraga. Oh, alah begitu. Jadi asupanmu masih berantakan ya, ditambah lagi males olahraga. Oke. Angel, Tika, ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya. Oke, baik. Kita sama-sama tadi udah sharing terkait dengan apa sih yang menjadi harapan dan terkait dengan hal-hal apa sih yang udah kalian lakukan untuk mencapai harapan itu tadi. Nah, sekarang kita bergeser untuk bersama-sama mengevaluasi permasalahan kalian ini ya, antara harapan dan juga antara hal-hal apa yang udah kalian lakukan selama ini, oke? Oke. Nah, setelah kalian tadi menyampaikan hal-hal yang telah kalian lakukan selama ini untuk mencapai harapan itu, Ibu pengen ngajak kalian untuk menilai antara harapan dan tindakan yang udah kalian lakukan. Oke, kita mulai ya. Kita coba dari Angel dulu nih. Gimana Angel? Tadi kamu bilang kalau pengen punya berat badan yang ideal, tapi di sisi lain sampai sekarang kamu itu belum bisa mengontrol asupan makanan gitu dalam sehari-hari.
Bahkan kamu bilang dalam sehari-hari itu kamu suka makan tidur gitu terus, dan juga ngerasa males banget untuk gerak dan lebih seneng untuk rebahan. Nah ini gimana nih penilaianmu antara harapan dan yang udah kamu lakuin? Menurut saya agak nggak sejalan sih ya Bu. Oke, ayo Tika sama Jolang bisa kasih pendapat kalian tentang Angel gimana? Ya nggak sesuai sih Bu. Orang aja tadi Angel harapannya pengen punya body goal gitu kan Bu. Tapi sampai sekarang si Angel masih suka rebahan, makan tidur gitu terus. Ya nggak pernah berubah sih Bu kalau kayak gitu. Iya juga sih, Bu. Sama saya pendapatnya kayak Jolang, Bu. Dari apa yang udah Angel harapkan dan lakukan sih, kayak belum sejalan gitu, Bu. Nah, gimana nih? Sekarang Angel udah tahu nggak letak kekeliruan atau letak persoalannya? Ya juga ya Bu. Mungkin karena udah keseringan tiap harinya begitu Bu, jadi ke bawah sampai sekarang. Dan jadi kebiasaan buruk ya Bu. Nah itu Angel, bagus Angel sekarang udah mulai menyadari letak permasalahannya sendiri. Lalu tadi Angel juga bilang pengen punya kehidupan sosial yang baik. Tapi di sisi lain, selama ini Angel lebih memilih untuk menarik diri. Nih, gimana pendapat kamu sendiri tentang hal itu? Gimana ya Bu? Oke, mungkin teman yang lain ada masukan untuk Angel? Menurut saya sih Bu, belum sejalan sih Bu. Angel punya kehidupan sosial yang baik, tapi di sisi lain Angel masih suka menarik diri gitu Bu. Iya sih, Bu. Bener juga. Kayak yang tadi kata Angel tadi. Jadi kayaknya mulai dari diri sendiri dulu sih, Angel. Kalau dari aku ya, Bu. Oke, maaf Tika sebelumnya, apakah boleh diulang kembali mic-nya itu dideketin lagi ya? Oke, Bu. Maaf ya, Bu. Oke. Sebenarnya Tika juga setuju apa yang sudah diomongin sama Jolang tadi. Jadi kayaknya Angel tuh harus mulai dari diri sendiri dulu gitu, Angel. Baik, terima kasih Jolang dan Tika untuk pendapat dan masukannya. Apakah Angel sudah semakin memahami letak persoalannya di mana? Udah Bu, artinya harapan dan hal-hal yang Angel lakukan untuk mencapai harapan itu kan belum sejalan ya Bu. Nah, bagus Angel. Angel sekarang udah mulai memahami ya. Nah, baik, kita keep dulu dan kita sekarang bergeser kepada Tika. Oke, Tika gimana? Tadi kan harapan Tika pengen sembuh dari jerawat dan juga pengen punya kehidupan sosial yang baik dengan teman-teman, sama kayak Angel ya tadi, persoalannya hampir sama. Gimana Tika? Menurut Tika gimana? Udah sejalan atau? Setelah kita sama-sama mengevaluasi persoalan Angel, ternyata emang benar, Bu. Tika juga selama ini suka narik diri dari kehidupan sosial karena rasa nggak pede dari diri sendiri, Bu. Kayak nggak sejalan aja antara harapan dan tindakan saya selama ini. Dan soal saya pengen sembuh dari jerawat, gimana ya, Bu? Agak bingung saya, Bu. Nah, untuk itu kita kasih kesempatan untuk teman yang lain. Teman yang lain ada masukan nggak untuk Tika tentang untuk penyembuhin jerawatnya itu? Angel ada Bu. Ya, gimana Angel? Gini Tik, tadi aku dengar kalau kamu suka banget beli banyak skincare. Kalau menurutku tindakan kamu tuh kayaknya keliru deh Tik. Dan aku dulu juga sempat tanya sama teman dan dokter kulitku dulu. Orang yang kulitnya jerawatan itu sebenarnya nggak boleh pakai banyak skincare. Apalagi kalau dicampur-campur langsung dipakein semua. Yang ada makin parah sih. Benar itu Tik. Dan
tadi juga Tika sempat bilang kalau masih sering makan junk food gitu kan, sama gorengan atau minuman manis. Setauku jenis makanan atau minuman yang begitu memang sering buat permasalahan untuk kulit sih, apalagi yang lagi ada masalah jerawat itu bisa tambah makin parah gitu jerawatnya. Baik, oke. Terima kasih Angel dan Jolang untuk masukan dan informasinya. Sekarang, apakah Tika udah semakin paham dengan titik permasalahannya? Iya juga sih ya Bu ya. Saya udah mulai paham titik permasalahannya. Jadi mungkin selama ini saya juga udah teledor gitu Bu, dari nggak mikir sampai ke situ. Karena ya saya tuh pengen proses yang cepet. Tapi ternyata saya juga malah melakukan hal-hal yang sebenarnya malah memperparah jerawat saya ini. Oke, good job Tika. Sekarang Tika udah mulai sadar ya titik permasalahannya. Oke, terima kasih. Sekarang kita keep dulu dan kita bergeser kepada persoalan Jolang. Gimana nih Jolang tentang pendapatmu antara harapan dan hal-hal yang udah kamu lakukan selama ini untuk mencapai harapan itu? Apakah udah sejalan, apakah belum gitu? Ya kalau dipikir-pikir lagi sih nggak sejalan sih Bu, karena saya juga sekarang udah males banget buat latihan basket di rumah. Terus sudah males olahraga dan pola makan saya pun juga berantakan banget. Nah, bagus dong. Jolang sekarang udah mulai paham ya letak persoalannya. Di sisi lain, Jolang juga pengen punya apa tinggi badan yang ideal untuk bisa masuk klub basket. Tapi yang Jolang lakukan sampai sekarang adalah hal-hal yang seperti itu. Ya, tentunya belum sejalan ya. Gimana nih yang lain? Ada pendapatkah yang lain? Iya Bu, kalau menurut Angel belum sejalan antara harapan dan hal yang dilakukan Jolang selama ini. Iya Bu, benar banget apa yang dikatain Angel, saya setuju. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, baik teman-teman, kita sudah mengevaluasi bersama ya tentang yang Jolang, bahwa harapan dan tindakannya itu ternyata belum sejalan gitu. Dan maka dari itu, sekarang Ibu pengen ajak kalian untuk membuat planning atau membuat rencana bersama terkait apa sih yang harus kalian lakukan ke depannya untuk mencapai apa yang sebenarnya kalian harapkan selama ini. Setuju? Setuju Bu. Oke, baik. Kita mulai bersama-sama untuk membantu Angel duluan ya dalam membuat planning. Mulai dari Angel dulu nih. Gimana? Kamu udah terpikirkan belum tentang rencana apa sih yang akan kamu lakukan ke depannya untuk mencapai harapanmu tadi? Ya mungkin mulai dari pola makan dulu ya Bu. Pengen sih buat atur pola makan, tapi kayak masih bingung gitu Bu. Oke, yuk coba Tika sama si Jolang, apakah ada masukan untuk Angel? Mungkin saya dulu ya Bu ya. Oke. Dulu kakak perempuan saya juga pernah Bu punya persoalan terkait dengan berat badan seperti Angel gitu. Kalau kakak saya dulu mulai dari mengatur pola makan, dan juga kakak saya tuh mengurangi makan makanan yang kalorinya tinggi gitu Bu, kayak jajan ciki-ciki atau cemilan-cemilan yang lainnya gitu Bu. Kalau dari saya Bu, setahu saya juga mulai dari jaga pola makan sehari-hari sih Bu. Kalori emang dibutuhkan di tubuh manusia, tapi kalau kalori yang kita konsumsi itu terlalu berlebihan, terlalu banyak dalam sehari, ya naiknya berat badan itu ya 100% pasti gitu Bu. Oke, terima kasih Tika dan Jolang untuk
pendapat dan masukannya, dan juga informasinya tadi Jolang udah kasih kita sedikit informasi terkait kalori. Nah, Ibu setuju sih dengan pendapat Tika, dengan pendapat Jolang. Jadi dari Angel dulu ini mulai memperbaiki asupan sehari-hari. Intinya ya kamu tuh harus bisa konsisten gitu dan sabar, nggak ada hasil yang instan. Ibu pengen kasih saran ya untuk Angel. Mungkin untuk mulai hari ini ya, kamu coba ikuti planning yang udah disebutkan teman-teman tadi juga. Sehari kamu itu sebenarnya bisa tetap makan, namun porsi dan ukuran kalorinya itu bisa kamu perhatikan lagi, bisa kamu kurangi lagi. Misal ya, pagi kamu bisa makan nasi atau bisa juga diganti dengan oat atau sereal yang secukupnya saja gitu. Siang kamu juga bisa makan nasi yang secukupnya, begitupun malam. Nah, untuk malam, Ibu menganjurkan nggak makan di atas jam 7 malam, karena biasanya kalau makan di atas jam 7 malam itu saluran pencernaan kita atau metabolisme kita tuh melambat gitu, karena kan di malam hari kita nggak banyak gerak tuh ya. Nah, atau melakukan aktivitas berat itu kan jarang kita lakukan di malam hari. Nah, begitu. Apakah Angel bisa mengerti? Bisa, Bu. Apa ada hal lainnya ya, Bu? Kalau menurut Ibu, kalau bisa nih ya, mulai hari ini ya, kamu boleh tuh mengurangi makan jajan atau cemilan yang udah kayak kamu bilang tadi, kayak ciki-ciki begitu. Yang sebenarnya itu mengandung kalori yang tinggi gitu. Nah, biasanya dibungkus produk itu, dibungkus makanan itu kan biasanya ada tercantum tuh berapa kalori yang terkandung di dalamnya. Nah, mulai sekarang Angel coba deh setiap mau makan sesuatu lihat kandungan kalorinya gitu. Perhatikan itu. Mungkin ya biasanya dalam sehari tadi kamu bilang banyak ya ngabisi ciki-ciki kayak gitu, bisa berbungkus-bungkus. Nah, mungkin dalam sehari kamu bisa menghabiskan 2 bungkus ciki-ciki misalnya. Nah, di hari ini coba kamu kurangi itu jadi 1 bungkus aja. Jadi dalam sehari kamu bisa kurangi sendiri porsinya. Gimana, Angel? Iya deh, Bu. Angel bakal coba. Baik, kalau begitu. Nah, kalau permasalahan tentang pertemanan sosialmu gimana? Kehidupan sosialmu? Kamu udah terpikirkan untuk membuat planning sesuatu gitu? Ya mulai dari diri Angel sendiri dulu sih, Bu. Kayak aku bakal belajar berubah dan membuka diri untuk lebih pede, apalagi kan Angel, Ibu, dan teman-teman udah bantuin Angel nih buat planning untuk perubahan dirinya Angel ke depannya. Jadi aku pengen belajar lebih pede lagi. Oke, good job Angel. Dari yang lain ada masukan? Cukup, Bu. Oke, baik. Angel sekarang gimana? Udah jelas belum dengan planning yang kita udah sama-sama susun tadi? Udah, Bu, udah sangat jelas. Mulai hari ini Angel bakal coba. Baik Angel, terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah ngasih saran dan masukan untuk bisa bersama-sama kita membuat planning untuk si Angel. Oke, sekarang kita bergeser kepada Tika ya. Untuk Tika sendiri, Tika udah terpikirkan sesuatu belum untuk membuat planning ke depannya? Kalau terkait pertemanan dan sosial, ya sama kayak Angel tadi sih, Bu. Saya akan belajar untuk lebih buka diri kepada orang lain dan belajar lebih percaya diri. Dan seperti yang udah dibilang Angel tadi, Bu, soal Tika yang sering pakai banyak skincare. Dan hari ini saya bakal mengurangi pemakaian skincare yang terlalu banyak itu, Bu. Nah, gitu dong Tika. Sekarang apakah ada masukan dari yang lain, dari Angel atau Jolang? Mungkin dari Angel, Bu. Oke. Masukannya mungkin Tika tetap bisa kok pakai skincare, tapi sesuai sama kebutuhanmu aja. Jangan sampai terlalu banyak jenis skincare yang kamu pakai.
kamu bisa pakai mulai dari basic skincare aja dulu, kayak pakai sabun cuci muka yang cocok sama kulitmu. Nah, lanjut deh kamu pakai pelembab sama sunscreen di pagi hari. Dan malamnya itu cukup pakai sabun cuci muka, terus pelembab deh. Nah, itu aja sebenarnya udah cukup sih. Tapi kamu harus sabar nunggu perubahan di kulitmu karena kan emang butuh proses. Intinya sih konsisten dan sabar aja, pasti bisa kok, Tik. Oh iya gitu, Angel. Oke deh, aku coba ya, Angel, mulai hari ini. Makasih banyak ya, Angel, masukannya. Oke. Oke, terima kasih Angel untuk saran dan masukannya untuk Tika. Semoga Tika semakin paham ya dengan dan bisa juga menerapkannya mulai hari ini. Dan juga nih untuk asupan makan Tika gimana? Mungkin kurangi makan makanan junk food kayak gorengan tadi ya, Bu. Terus kurangi makanan-makanan yang banyak minyaknya atau minuman-minuman yang terlalu manis gitu, Bu. Karena kan saya setiap hari kayaknya nggak pernah ya, Bu, absen makanan dan minuman kayak gitu. Nah, bener banget Tika. Boleh makan atau minum yang Tika suka, kayak makan yang apa? Ciki-ciki, gorengan atau minuman manis. Tapi ingat, jangan keseringan gitu. Mungkin selama ini kamu mengkonsumsi setiap hari, tapi mulai hari ini ya, Ibu ajak kamu untuk mengurangi mulai dari 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nanti seterusnya bisa kamu kurangi sendiri porsinya. Apakah bisa dipahami, Tika? Bisa, Bu. Jadi intinya saya harus mulai hari ini harus mengurangi makanan atau minuman seperti itu, Bu. Iya, Tika, benar sekali. Baik, terima kasih untuk masukannya dari Jolang, dari Angel, untuk Tika gitu ya. Udah membantu Tika juga membuat planning atau rencana ke depannya. Begitu. Nah, sekarang kita bergeser lagi nih ke Jolang. Jolang gimana? Kamu udah memikirkan planningmu nggak? Mana ya, Bu? Bingung. Masih bingung. Ayo, Tika, Angel, ada masukan untuk Jolang? Mungkin Angel, Bu. Kalau dari aku, nah pembukaan pendaftaran klub basket kan dibuka sekitar 4-5 bulan lagi tuh. Nah, kamu masih ada kesempatan buat naikin tinggi badanmu lah. Ya, mulai dari atur pola makan dan pola hidup sehatmu diperbaiki lagi. Dan kayaknya dulu kamu sering banget kan olahraga sama suka banget berenang. Nah, kamu dulu pernah bilang ke aku kalau pas kamu rajin olahraga, sering berenang, dan ngejaga banget pola makan dan pola asupan itu semua ngaruh ke kamu. Dan seingatku, kamu dulu pernah bilang tinggi badanmu dari 165 bisa nambah sampai 168 kayak yang sekarang. Hanya cuma beberapa bulan. Nah, sekarang kamu coba deh mulai lakuin hal itu lagi lah. Siapa masih bisa naik lagi? Ya pasti bisa, Lang. Jangan ngomong nggak bisa gitu. Kan kamu belum mencoba. Dicoba dulu. Nanti baru tahu hasilnya bagaimana. Gitu, Lang. Nah, bagus tuh masukan dari Angel, dari Tika. Kamu bisa mulai olahraga yang ringan dulu setiap hari. Misalnya kamu jadwalkan selama 1 jam untuk olahraga, dan setiap hari juga kamu harus perhatikan pola makan dan pola asupan kamu. Gimana, Lang? Baik, Bu. Mulai hari ini saya akan latih kayak dulu lagi deh. Dan akan lebih memperhatikan pola makan dan asupan yang saya makan demi bisa masuk klub basket terfavorit. Nah, gitu dong. Ibu suka semangatmu. Yang lain masih ada masukan nggak? Atau hal yang mau disampaikan? Belum ada, Bu, dari saya. Belum ada, Bu. Oke, baik.
Kalau begitu, Ibu pengen kasih kalian tantangan dalam menjalankan planning ini ya, rencana ini yang udah kita buat sama-sama. Ibu akan atur bahwa kalian harus melakukan dan melatih planning ini selama 3 minggu ke depan, gitu ya. 3 minggu ke depan, Ibu juga akan minta bantuan dari orang tua kalian di rumah untuk memonitoring kalian selama planning ini dilakukan ya di rumah. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke, kalau begitu, baik. Sekarang titik konseling kita sudah berada di titik final, gitu ya. Artinya udah berakhir. Terima kasih untuk kerjasamanya Tika, Jolang, dan Angel untuk saling sharing, memberikan masukan, dan juga sama-sama membantu teman yang lain untuk membuat planning ya, begitu. Ternyata persoalan yang kalian alami bertiga ini, Jolang, Tika, Angel, itu hampir mirip ya, terkait dengan persoalan penampilan fisik gitu, yang sebenarnya titik permasalahannya itu terletak pada diri kalian sendiri begitu. Kalian mungkin selama ini nggak menyadari apa yang menjadi akar permasalahannya. Tetapi hari ini kan kita udah sama-sama belajar, udah sama-sama memahami, bahkan menyusun planning bersama, dan kalian berjanji mau melakukannya. Benar begitu ya? Benar, Bu. Nah, Ibu yakin kalian bisa ngelakuin planning atau rencana yang udah kita susun sama-sama ini tadi. Jika kalian ngerasa ada kesulitan atau ada kendala, atau pengen ngobrol, sekedar ngobrol atau curhat, ya gitu silakan datangi Ibu. Ibu sangat siap kok untuk membantu dan nemenin kalian, oke? Siap, Bu. Oke, Ibu pengen nanya nih, gimana sih perasaan kalian setelah konseling ini? Lebih lega sih, Bu. Lebih plong gitu, Bu. Kayak enak gitu loh, Bu, rasanya. Iya, bawaannya lebih enak itu, Bu. Perasaannya ternyata Angel nggak sendiri selama ini. Nah gitu dong, Ibu ikutan seneng dengernya. Pokoknya jangan kalian bertiga nih ya, jangan pernah ngerasa sungkan kalau sama Ibu gitu. Kita santai aja. Siap, Bu. Siap. Oke, Bu. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi, maka proses konseling kita hari ini sudah selesai ya. Kalian udah masih ada kegiatan lain nggak? Udah nggak ada sih, Bu. Nggak ada, Bu. Bu, saya juga nggak ada. Baik, kalau begitu untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta Angel deh untuk berdoa menutup konseling kita hari ini. Baik, Ibu dan teman-teman, saya akan menutup konseling kita pada hari ini dengan doa. Saya akan memimpin secara Katolik, yang lain boleh menyesuaikan. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing dan memberkati kami selama proses konseling pada hari ini. Semoga apa yang sudah kami planningkan bisa kami kerjakan di depan kami sehari-hari. Tolong bantu dan berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Angel yang udah memimpin doa kita pada hari ini. Dan untuk mungkin Ibu akan nanti akan umumkan kembali, informasikan kembali kepada teman-teman di WA Group ya, untuk rencana pertemuan kita selanjutnya untuk 3 minggu ke depan. Ibu akan umumkan di WA Group gitu secepatnya. Oke teman-teman, tetap jaga kesehatan, jangan lupa kerjain tugasnya, dan terus jaga kesehatan, makan vitamin, dan minum yang cukup, oke? Oke, Bu. Terima kasih. Oke, Bu. Iya, sama-sama. Dadah. Bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.